sebagai tempat meminta ampunan dan juga pertolongan. Doa lahir dari sebuah pemahaman, lahir dari sebuah kondisi makna. Allah jadikan manusia itu lemah, lapar, memiliki macam kelemahan untuk menjadi medan ujian bagi kehidupan manusia. Melalui jejak historis, pentingnya doa juga nyatanya sudah diamalkan oleh umat Islam terdahulu. Bahkan, para nabi dan rasul pun mempercayai bahwa doa yang mereka panjatkan terbukti terkabul setelah mereka berserah diri dan memohon pertolongan kepada Allah. Hal ini dapat dilihat melalui isi dari kandungan ayat-ayat suci Al-Quran. Layaknya sebuah jembatan, doa secara tidak langsung menjadi penghubung antara manusia dengan Tuhannya. Maka dari itu, untuk membangun kedekatan antara manusia dengan Tuhannya, maka alangkah lebih baiknya lagi bagi manusia untuk bersungguh-sungguh dalam berdoa. Mari kita simak pembahasan tentang energi doa serta praktek bersama visualisasi dan manifestasi doa yang akan disampaikan oleh penulis buku bestseller Quranic Law of Attraction, Bapak Rusdin Esraul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Titin Setiasi. Guys, video kali ini adalah video part 5 tentang energi doa yang disampaikan oleh penulis buku Quranic Law of Attraction, yaitu Bapak Rusdin Esraul. Semoga bermanfaat. Selamat menonton. Jadi Allah itu kasih jaminan sama kita bahwa Allah jadikan bumi ini mudah untukmu. Kemudian Allah minta kita untuk jelajahi. Jadi Allah gak minta kita jelajahi dulu baru Allah bilang kemudahan. Enggak, Allah gak bilang kayak gitu. Dan ini berdiri banget teman-teman. Kalau kita lihat struktur kalimat dari ayat ini luar biasa. Jadi Allah bilang, aku jadikan bumi ini mudah untukmu, maka jelajahilah, maka makanlah sebagian dari rezekiku, dan hanya kepadaku lah engkau dibangkitkan. Jadi ini konsep, kalau orang-orang luar, orang-orang barat banyak mengatakan positive mindset, growth mindset, gitu ya. Pikiran positif. Allah Azza wa Jalla sudah katakan duluan. Jadi sebelum teman-teman berikhtiar, sebelum teman-teman mengejar keinginan teman-teman, sebelum teman-teman mengejar cita-citanya teman-teman, berbisnis, berusaha, berkarir di kantor, maka Allah bilang konsep yang pertama itu adalah di mindset. Kita harus yakin seyakin-yakinnya bahwa Allah pasti kasih kemudahan. Kita harus yakin seyakin-yakinnya bahwa Allah tolong kita. Akibatnya apa teman-teman? Ketika mindset itu sudah menyala di dalam kepala kita, di alam pikiran kita, di alam bawah sadar kita, di keyakinan kita, saya sangat yakin teman-teman akan tak terhentikan. Teman-teman akan bekerja dengan optimal, mengejar karirnya dengan optimal, berbisnisnya dengan maksimal. Gak ada kata putus asa di dalam kamusnya teman-teman. Kalau ayat ini, kalau ayat ini kita aplikasikan bahwa Allah bilang sesungguhnya aku jadikan mudah untukmu, maka jelajahilah di segala penjuru. Akibatnya apa? Ada kata rezeki kata Allah. Maka kita siap membuka diri, menarik rezeki Allah yang lebih banyak. Jadi ada orang-orang yang menutup rezekinya ya, karena tidak sesuai dengan mindset dari sini ya. Kita bekerja tapi kita nggak yakin dengan apa yang kita lakukan. Kita nggak yakin Allah Azza wa Jalla memberikan, membantu dan memberikan pertolongan. Wah, ini panjang ini ya. Oke. Nah, jadi konsepnya seperti ini teman-teman. Mudah jelajahilah rezeki dan kepasrahan. Nah, inilah yang saya sebut sebagai afirmasi positif yang kita libatkan Allah di dalamnya. Jadi teman-teman, lakukan ini. Lakukan di setiap teman-teman akan memulai hari. Saya ingin teman-teman melakukan self-talk, positive affirmation. Tapi kita libatkan Allah di dalamnya akan menjadi nilai tauhid. Kalau biasanya kita diajarkan self-talk atau afirmasi positif, saya cantik, saya kaya, saya bisa ini, saya bisa itu. Sekarang kita ganti teman-teman, setuju nggak?
banyak bermain dengan kalimat, teman-teman. Kita banyak bermain dengan kata-kata. Sampai baginda Rasulullah SAW katakan, barang siapa yang beriman, nih, gemetaran ya teman-teman. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau diam. Sampai-sampai di dalam hadis ini Rasulullah katakan betapa kekuatan kata-kata itu, yang kekuatan perasaan itu. Bahkan iman itu adalah keselarasan antara perkataan kita, perasaan kita, dan tindakan kita. Jadi teman-teman lakukan ini, self talk. Lakukan ini, coba ketika teman-teman mengawali hari. Saya yakin Allah mudahkan saya. Sebutkan keinginan teman-teman. Saya yakin Allah mudahkan saya, lunasi semua hutang-hutang saya. Saya yakin Allah Azza wa Jalla mudahkan saya untuk mensejahterakan keluarga saya, dan seterusnya. Jadi teman-teman pakai ini, pakai self talk ini, bicara teman-teman sama diri sendiri dan Allah di dalamnya. Ini bernilai tauhid, bernilai ibadah di sisi Allah Azza wa Jalla. Siap ya teman-teman ya? Sepulang dari sini, setiap pagi jangan mikirin yang teman-teman gak ingin. Jangan bangun pagi mikirin hutang, mikirin wah sesuatu yang teman-teman gak ingin. Lupakan, afirmasikan dan pikirkan apa yang teman-teman inginkan dalam kehidupan teman-teman. Nah, oleh sebab itu kita harus yakin. Seberapa yakin teman-teman terhadap doa teman-teman? Nah, ini baru masuk doa ya, pengantarnya panjang. Seberapa yakin teman-teman terhadap doa teman-teman? 100%, 1000%? Di dalam Al-Quran Allah Azza wa Jalla katakan, ya, hamba-hambaku yang berdoa kepadaku, aku kabulkan doa hambaku. Itu kata Allah Azza wa Jalla. Tapi banyak di antara kita mungkin yang bertanya-tanya, kenapa sih doa saya ini tak kunjung mewujud? Nah, di sini saya kasih rumusannya. Kenapa doa kami ini nggak kunjung mewujud? Udah minta ini, udah minta itu, nggak kunjung mewujud. Ada apa? Sewaktu saya membaca salah satu kitab buku doa, saya surprise teman-teman. Ternyata para ulama itu sepakat bahwa Allah Azza wa Jalla pasti mengabulkan doa-doa kita, teman-teman. Rekan-rekan di sini, Allah pasti mengabulkan doa-doa kita. Gak ada doa yang tidak dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Semua ulama sepakat. Bahkan di Al-Quran sudah di-mention, sudah di-statement oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi dengan padanan kata yang sangat apik banget. Imam Said Al-Ham dalam kitabnya Kitab Doa, beliau mengatakan, ternyata ada doa-doa yang tertunda. Jadi bukan doa yang tidak dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla, tapi doa yang tertunda. Ini bisa jadi judul sinetron gitu ya. Doa yang tertunda, teman-teman. Kenapa doa-doa kita itu tertunda? Dan ini banyak disebabkan oleh manusianya. Dan ini bukan info lagi, bukan info. Saya itu teman-teman udah tahu. Perbuatan dosa misalnya, ya, perbuatan dosa, makanan haram misalnya, ini membuat doa teman-teman tertunda. Tapi ada satu hal yang saya sangat surprise, teman-teman, yang kita nggak nyadar kalau ini kita lakukan hampir setiap hari, yaitu apa kata Imam Said Al-Ham? Ketika kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, suara lisan kita ini tidak seirama, tidak serasi, tidak selaras, tidak matching, tidak sinkron dengan suara yang ada di dalam hati kita. Ambil contoh teman-teman, ya Allah panggil saya umroh di tahun 2024. Tapi begitu teman-teman doa itu ada rasa di dalam hati, emang bisa ya? Aduh, saya belum punya tabungan, kerja juga masih gini-gini aja, emang bisa? Nah, disinilah suara hati teman-teman tidak sinkron dengan suara lisan. Allah katakan, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkannya. Jadi hati-hati dengan apa yang teman-teman batinin. Ya, nah logikanya adalah, pertanyaan berikutnya adalah gimana sih? Nah ini udah teknis ya teman-teman. Gimana supaya kita sinkron? Benar nggak? Gimana biar kita sinkron antara lisan kita dan suara hati kita? Kalau kita sehat nggak sehat, gampang ya. Kita lakukan medical check up, kita ke lab kesehatan beres.
Kita sehat apa enggak? Benar enggak? Tapi gimana cek antara lisan kita dengan suara hati kita? Cara yang paling masuk akal dan paling sederhana adalah teman-teman bisa kita cek seperti ini. Saya kasih contoh sederhana. Teman-teman ingin jadi manajer di kantor. Ada nggak di sini? Ingin jadi manajer di kantor. Tapi in reality teman-teman minta, ya Allah jadikan saya manajer di kantor saya, ya Allah, di tahun 2024. Tapi in reality teman-teman datang ke kantor sering telat, malas-malasan, mau diajak lembur 1-2 hari nggak mau. Ini nggak sinkron teman-teman, nggak sinkron antara lisan teman-teman dengan isi hati, ya, di dalam suara hatinya teman-teman. Nah, gimana supaya sinkron? Cara paling sederhana adalah teman-teman mengevaluasi doa teman-teman. Apakah doa ini sudah konsisten atau belum? Hari ini kita doa, besok kita lupa, lusa kita lupa lagi. Hari ini doa, besok doa, lusa kita lupa. Kita doa saat kita susah, ada nggak di sini? Kita doa saat kita susah. Begitu kita senang, kita melupakan doa-doa kita. Nah, cara yang paling teknik yang paling relevan, teman-teman melakukan evaluasi doa dengan melakukan scripting doa atau menulis doa. Kenapa kita butuh menulis doa? Agar membangun kesadaran kita di dalam berdoa, teman-teman. Nggak nulis apa-apa, ini cuma metode, teman-teman. Membangun kesadaran kita dalam keseriusan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Ada 3 komponen scripting doa, teman-teman. Nanti saya kasih waktu untuk teman-teman menulis. Saya panggil dulu di sini. Yang pertama, teman-teman, yang harus teman-teman tulis di dalam scripting doa teman-teman adalah apa yang menjadi keinginan teman-teman. Dan cara